secara singkat tentang sekarang persoalan yang sedang viral ya terkait dengan kasus disertasi dimaksudkan. Sebetulnya sih ini tidak usah banyak dibahas, tinggalin aja gitu. Cuman persoalannya karena muncul di lembaga yang otoritatif, ya lembaga ini juga terlegitimasi sebagai lembaga keislaman dan juga dikeluarkan dari hasil dalam tanda petik penelitian tingkat paling tinggi dalam studi S3. Kalau profesor itu bukan gelar belajar, ya profesor itu anugerah pencapaian bagi pengajar. Tapi kalau bagi pembelajar itu S3, dokter. Di puncak tertinggi pembelajaran itu dengan spesifik jurusan. Jadi kalau sudah S3 itu ilmu itu semakin mengerucut. Bukan semakin luas tapi dalam di satu bidang. Awas hati-hati, ini kaidah ini penting diketahui ya. Kalau orang sudah sampai S3, ilmunya bukan luas, tapi dalam. Beda antara luas dengan dalam. Antara tinggi dengan panjang itu beda. Pernah dulu ada orang pintar main ke satu tempat, ya. Dia ditanya, Pak, tolong Pak, berapa tingginya yang pohon kelapa itu? Berapa tingginya pohon kelapa itu? Ya, ditanya, katanya orang pintar Bapak, tolong ukur dong. Ya, kata orang awam di kampung itu. Nah, dia bilang sama ajudannya, udah ada respon orang itu, tolong tebang dulu, turunkan dulu. Ya, tebanglah itu, turunkan, diukur. Kemudian setelah itu dikatakan, udah, tahu kan sekarang 15 meter. Pak, itu kan panjangnya, bukan tingginya. Kalau tinggi ke atas, kalau panjang begini gitu ya. Nah, ini pun kita mesti paham, seorang kalau sudah sampai S3, itu bukan luas ilmunya, tapi dalam di satu bidang. Karena itu setiap ada S1, itu masih luas. S2 jadi spesifik, jurusan. Ilmunya apa? Di bidang fikih. Fikih itu masih umum. Fikihnya apa? Usul fikih. Masuk S2 usul fikih. S3 usul fikihnya di bidang kaidah apa? Khusus membahas masalah yang misalnya kaidah tentang haramnya sesuatu. Sehingga jadi kaidah kalau ketemu begini berarti haram. Dia tuh di situ aja. Hadis belum tentu pakar. Tafsir belum tentu pakar. Apalagi kalau kemudian kepakarannya di bidang yang tidak terkait dengan syariat. Misal, bidang yang dipakari itu arsitek. Maka dia akan pakar di bidang arsitektur. Tapi kalau dalam hukum Islam dia nggak bisa. Jadi kalau ada orang misalnya S3-nya di bidang arsitek, jangan bicara masalah fikih. Bahkan di fikih pun, kalau ada orang misalnya pahamnya fikihnya fikih muamalah, jangan bicara fikih ibadah. Kalau orang ngertinya di hadis, nggak tahu fikih, jangan bicara hukum. Walaupun hafal 100.000 hadis, hafal 100.000 hadis, tapi tidak mengerti hukumnya, jangan bicara hukum. Bisa salah di situ. Ini penting saya sampaikan kalimat ini dulu supaya kita mengerti ya tentang dasar kaidah ini dan nanti saya akan terangkan dari mana sumber-sumber penulisan ini sampai kita mengetahui dengan akurat secara sumbernya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, ini penting saya sampaikan karena pertama ini institusi dan institusi ini serta S3-nya ketika digambarkan dalam berita seperti di koran ini kan koran bahasa Inggris. Dibaca sama orang asing juga. Ya, orang asing yang nggak bisa bahasa Indonesia, dia baca bahasa Inggris. Begitu melihat berita seperti ini berbahaya. Bahkan judulnya sudah mengatakan, expert says non-marital sex allowed, then retracts. Ya, expert, seorang pakar, Anda bayangkan disebut pakar, says non-marital sex allowed. Hubungan seks di luar nikah itu boleh. Then retracts. Kemudian ditarik kembali pernyataan itu. Tahu kenapa ditarik kembalinya? Baca bagian paragraf pertamanya. Does the Quran allow Muslims to have sex outside of marriage? Apakah Al-Quran membolehkan orang-orang Islam itu berhubungan seksual di luar pernikahan? Itu kalimat pertamanya. Ya. Sunan Kalijaga Islamic State University, Win Sunan Kalijaga dalam kurung, Doctoral Candidate Abdul Aziz answers to that question seems to be yes. Sampai kaget tuh anak kecil aja. Fitrahnya memang begitu. Seorang kandidat dokter namanya Abdul Aziz di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, ya, dalam disertasinya memberikan jawaban nampaknya itu dibenarkan, seem to be yes. Ya. Oke, but following an uproar from conservative Muslims, he had backed off his stance. Tapi karena kegaduhan yang tampak di kalangan muslim konservatif. Jadi saya ini disebut konservatif. Kita ini yang ingin mempertahankan kebenaran disebut konservatif. Hukum bangsa kita, undang-undang kita itu disebut konservatif. Sebetulnya pelanggaran di disertasi ini. Pelanggaran. Karena melanggar norma, melanggar undang-undang, ya melanggar ketentuan agama, melanggar norma, melanggar undang-undang. Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tafsir Pancasila pasal 29, dasar negaranya ayat 1-nya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu ditafsirkan kemudian pasal 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Jadi ketika kita mau taklim sekarang, tuntunan agama kita itu dijamin oleh negara. Jadi kalau ada yang berusaha mengganggu taklim ini, negara wajib hadir melindungi kita. Kita sholat dijamin oleh negara, kita haji dijamin negara. Makanya negara bikin depan mengatur haji kita karena bagian dari amanat undang-undang. Kepercayaan kita di Islam, Islam mengatur hukum-hukum termasuk ranah-ranah hubungan-hubungan fikih ibadah muamalah. Maka hukum muncullah ahwal syakhsiyah, muncul hukum fikih, muncul peraturan nikah. Makanya nikah itu diatur oleh negara juga. Hukumnya datang, tiba-tiba datang disertasi ini mengatakan hukum hubungan di luar nikah itu halal, artinya bertentangan undang-undang. Yang paling dahsyat itu ketika di kampus itu ada kata Islamnya. Universitas Islam, ya, institut Islam, sekolah Islam. Sepanjang ada kata Islam melekat di institusi, maka hukum Islam itu menjadi bingkai segala hal yang terjadi di kampus itu. Di tempat itu, di semua keadaan di situ mesti sesuai dengan hukum Islam. Kata Islam sholat, sholat. Jadi kalau di kampus Islam ada yang tidak sholat, ada yang salah di kampusnya. Ya kata Islam zakat, zakat. Kalau ada di kampus membahas hukum zakat boleh tidak dilakukan, ada yang salah dengan dirinya. Kata Islam nikah, ya nikah. Maka di kampus itu diajarkan cara menikah. Jadi kalau di kampus itu ada yang menulis kemudian perbuatan yang bertentangan dengan nikah, wajib ditolak oleh kampus itu. Karena di situ ada nama Islamnya. Jadi kalau kemudian diloloskan pemikiran itu, ada yang salah dengan sistem kampusnya. Ada yang tidak tepat di situ. Itu yang kita usulkan untuk diperbaiki kembali. Karena institusi, ingat ya, kalau seseorang menulis sesuatu, itu masih personal. Tapi kalau dibenarkan oleh institusi, dicap kemudian jadi ijazah, maka itu legal secara institusi. Seakan-akan institusi itu membenarkan pemikiran itu. Dan ini musibah. Musibah. Dan dosa. Rektornya dosa. Ingat kalimat saya langsung saya katakan, rektornya dosa, dekannya dosa, pengujinya itu kalau meloloskan dosa, promotornya dosa. Kalau tahu itu salah dan tidak diingatkan itu salah, apalagi kalau diluluskan. Bila tidak bertobat. Dan kalau sengaja menghalalkan, dengan sengaja, dengan pengetahuan dan sengaja kemudian menghalalkan itu, maka nanti dihukumi bahkan oleh para ulama termasuk Qadhi Iyad dan mengatakan sepakat seluruh ulama hukumnya murtad kafir. Kalau tidak bertobat. Menghalalkan sebuah dosa besar, membunuh itu haram. Tiba-tiba ada orang mengatakan halal. Dosa, bukan sekedar dosa. Itu bisa kemudian menjadi murtad kafir. Karena langsung menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Seakan-akan menantang Allah seketika. Itu sepakat semua ulama. Ya, ini mau direkam, mau disebarkan silahkan, saya nggak peduli. Ya, silahkan, karena kebenaran itu kalau sesuatu menyangkut maslahat yang luas, itu harus disampaikan. Walaupun itu sifatnya viral atau yang lainnya tetap disampaikan supaya kita mengharap saudara kita ini kembali pada kebaikan. Bukan ingin merendahkannya. Jadi jangan ada yang mengancam persekusi, nggak usah. Kalau sesuatu ditampilkan ilmiah, jawab lagi dengan ilmiah. Kalau berargumen, jawab dengan argumen lagi. Jangan berargumentasi, dijawab dengan golok misalnya kan. Dengan samurai, tidak. Jawab dengan argumentasi lagi. Ya. Dan Anda jangan marah kalau saya sampaikan begini. Ya. Karena kita sedang berargumentasi di sini. Jelas? Ini bagian pertama, saya ingin menyoal tentang institusinya dulu, supaya jelas. Jangan sampai nanti, kan gini, dibuatnya institusi Islam itu, supaya kemudian bisa mendalami orang-orang yang di situ tentang keislaman. Lalu menyebarkan risalah Islam itu keluar dengan baik. Jadi kalau di dalam saja diajarkan ajaran Islam yang tidak benar, bagaimana dia bisa menjadi dai yang baik di masa depan? Jelas ya? Itu bagian pertama. Yang kedua, sekarang kita bahas secara ilmiahnya. Baik, saya kumpulkan dari informasi-informasi yang muncul, latar belakangnya juga saya kumpulkan yang nulisnya, sampai dari mana referensinya. Dan saya gali. Dan saya akan tunjukkan otoritas saya untuk membahas ini. Saya jarang-jarang bicara begini. Tapi supaya sadar bahwa saya punya otoritas di sini untuk membahas. Baik ya? Pertama begini, karena ini kaitan dengan masyarakat dan berdampak pada masyarakat, saya pembimbing masyarakat di sini, Ustadz, jadi berhak untuk memberikan penilaian. Nanti terkait dengan aspek ilmiahnya, saya pun akan tunjukkan otoritas kami di situ supaya jelas. Ya. Baik, beliau yang menulis disertasi ini, ya disebutkan di sini, lulus dalam pendidikan tertinggi S2 di IAIN Wali Songo Semarang, studi S1 di IAIN dan Alwin Makassar, kemudian menyelesaikan S3 di Universitas Kalijaga dengan disertasi yang menggambarkan jagat maya. Baik, beliau ini dosen, tercatat dosen hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah. Anda bayangkan, dosen hukum keluarga Islam. Ini kalau cara berpikirnya sudah keliru, ini kan bahaya gitu. Dan saya berhak untuk memberikan informasi ke masyarakat, untuk meluruskan. Bagaimana kalau anak Anda sekolah kemudian di situ, mendapati dosen seperti ini? Ibu melahirkan anak ibu 9 bulan lebih, 10 hari. Diberikan ASI, dirawat, TK Islam, SD Islam.
SMP Islam, dirawat-rawat, disayang-sayang sampai hafal Quran. Masuk diajar oleh yang seperti ini, rusak. Apa ibu nggak nangis? Bapak nggak kecewa? Ya, makanya kita luruskan dulu seperti ini, dan kita doakan yang bersangkutan setelah kita bahas ini bisa kembali tobat. Ya? Lebih baik. Dan jangan dicela dulu, tidak. Tapi kita diskusikan secara ilmiah. Jelas ya? Nah, ini saya ingin sampaikan situasi saat ini. Kemudian, ini, disertasi ini, ya, judulnya Konsep Milkul Yamin Muhammad Syahrul. Lihat, Muhammad Syahrul. Ditulis Syahrul, padahal bukan Syahrul di sini. Syahrul. Muhammad Syahrul. Nanti saya ceritakan siapa Muhammad Syahrul itu. Sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital. Ini konsepnya Milkul Yamin, milik Muhammad Syahrul. Ini salah tulis, tulisannya Syahrul. Harusnya Syahrul. Ya, shin besar, ha kecil, ra, waw, ra. Ini nulisannya udah salah gitu kan. Ini nulisannya udah salah. Bisa lolos gitu. Adi dengan Ade beda nggak? Beda. Ya, Ustadz Ade Hidayat. Ya udah salah nama. S3 lagi. Ya, kalau SD nggak apa-apa lah gitu. Ini S3 dan lolos gitu kan. Allahu Akbar. Tidak mungkin aja yang salah ngetik medianya. Mungkin di sananya benar. Tulisannya. Baik. Pertama, konsep Milkul Yamin Muhammad Syahrul sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital. Baik. Saya mau tunjukkan dulu sebentar gini. Jadi konsep ini yang ditulis disertasi itu bukan penemuan murni. Tapi pendapatnya Muhammad Syahrul. Muhammad Syahrul berpendapat kebolehan berhubungan seksual di luar nikah dengan syarat-syarat tertentu. Itu ditemukan bacaan itu oleh beliau ini yang nulis disertasi. Diambil itu sebagai objek penelitian, lalu ditampilkan dalam disertasinya, dan diajukan argumentasi untuk memberikan solusi pada persoalan-persoalan klasik di Indonesia yang membutuhkan solusi hukum terinspirasi dari sini. Apa masalah yang disebutkan oleh yang bersangkutan? Saya koleksi di sini sampai banyak nih, sampai berapa lembar. Salah satunya beliau melihat bahwa sering ada yang dipersekusi karena melakukan hubungan seksual di luar nikah. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, di komplek tiba-tiba ada 2 orang berhubungan gak jelas, didatangin massa, gitu kan? Dibawa kantor polisi, itu menurut beliau itu persekusi. Salah gitu. Di Aceh menerapkan hukum misalnya bagi orang yang ketahuan berselingkuh, ya, atau kemudian ketahuan berseksual di luar hubungan nikah, dihukum, itu disebutnya pelanggaran dalam konsep pemikiran ini. Nah, saya ingin katakan dulu, ini banyak nanti Anda bisa gali ya, termasuk syarat-syaratnya, ada 7 syarat dibenarkan. Boleh berhubungan, intinya boleh berhubungan di luar pernikahan dengan 7 syarat utama. 1, pria hanya boleh bagi pria, boleh kalau sudah menikah boleh. Di ibu kalau punya suami, itu boleh bu berhubungan dengan orang lain, ya perempuan lain, tapi syarat perempuannya dia belum menikah. Ya, perempuan tidak boleh bersuami, syarat keduanya. Jadi kalau ibu punya suami, maaf ya, ibu sudah menikah, suami ibu itu boleh dengan berhubungan dengan perempuan lain, dengan syarat perempuan itu belum menikah, bukan istri orang, atas dasar suka sama suka. Saya mau tanya, ibu ridho nggak? Tuh, yang kencang bu. Yang kencang sorot sama kamera tuh, ibu ridho nggak? Nggak, tuh denger. Itu baru satu sebab. Bayangkan kalau ini dipraktekkan, betapa banyak kan muncul emak-emak senusantara keluar. Dan yang bahagia itu rumah bordir. Betapa menyebar banyak pelacuran di luar nanti. Ini kan dampak sosialnya tinggi sekali. Dan diloloskan. Kampus Islam gitu loh. Ada nama Islamnya. Saya tuh pikir, itu di mana menaruh kemudian kepekaan sosialnya, dan di mana ditaruh logika normalnya. Anda boleh menghormati pemikiran. Anda bisa katakan begini, ini kan pemikiran. Pemikiran itu dihargai. Pemikiran seperti apa yang harus kita hargai? Jadi kalau pemikiran itu merusak, itu harusnya dibuang ke tempat sampah, bukan dihargai. Nggak ada harganya yang merusak itu. Makanya barang rusak pun di toko nggak ada harganya. Betul. Setiap yang rusak tuh nggak ada harganya. Rusak, nggak laku, impor ditolak. Ini kok bisa pemikiran rusak diterima? Cara berpikirnya pasti salah ini, ada yang keliru. Ya, 3, tidak zina. Saya malu sama anak SD itu kan, malu saya. Ya, jadi zina itu katanya ini, nanti kita lihat. Zina yang dimaksud dengan zina adalah melakukan hubungan badan di tempat terbuka. Artinya tidak boleh membeberkan perilakunya. Jadi kalau misalnya hubungannya dilakukan di tempat terbuka, di taman, di Monas, itu baru zina. Tapi kalau di kamar hotel, di apartemen, itu bukan zina. Itu coba bayangkan bu. Kebayang enggak? Enggak. Itu
kan rusak gitu. Coba lihat deh. Ya, Bapak Ibu kita aja yang nggak S3, kan risih mendengarnya. Kok bisa yang pintar jadi seperti ini? Kalau Anda sampai S1, S2, S3, terlampau kedinginan sehingga kurang kemudian bisa objektif menilai, ya kasih tahu kita. 4, syarat keempat tuh. Yang keempat, orangnya mesti dewasa dan berakal sehat. Aduh, saya jadi haus. Di sini aja udah kontradiktif. Dewasa dan berakal sehat. Kan hubungan di luar nikah itu udah nggak sehat, Bu. Istri aja marah, anak aja nggak sepakat disebut sehat. Bagaimana bisa sehat? Mungkin menulis ini sedang kurang sehat. Ya kan? Kelima, harus lawan jenis. Tidak boleh berhubungan badan dengan sesama jenis. Keenam, tidak boleh ada hubungan darah. Jadi maksudnya jangan dari satu mahram. Ya kakak sama adik nggak boleh hubungan incest itu ya, tidak diperkenankan. 7, boleh beda agama. Oh, makin rusak ini. Udah makin rusak. Ini saya kasih tahu ya, maaf ya. Nikah saja yang halal itu tidak diperkenankan beda agama. Apalagi ini yang nggak nikah. Dan ayatnya turun langsung Quran surah kedua ayat 221. Ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jangan kalian nikahi perempuan-perempuan yang belum beriman sampai dia beriman dulu. Ajak dulu dakwahi. Keta'aruf silakan dakwahi untuk beriman. Kalau tahu mau beriman jangan menikah. Lebih baik kau menikah dengan muslimah yang paras yang kau pandang biasa daripada engkau korbankan imanmu untuk mendapatkan kemudian perempuan yang engkau anggap cantik itu saat itu. Kalau sudah memudarkan hilang kecantikan itu. Tapi iman kan dibawa sampai ke akhirat nanti. Ya. Kata orang kan cantik itu relatif. Walaupun jelek itu mutlak. Iya.